Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silahkan simak videonya sampai selesai. Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian pasar persaingan sempurna dan ciri-ciri apa sih yang dapat kita lihat supaya kita bisa membedakan bahwa itu adalah pasar persaingan sempurna. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi gini guys, yang dimaksud dari kata itu adalah, jadi di pasar itu antara penjual dan pembelinya itu seimbang, sama-sama banyaknya dalam skala jumlahnya. Oke, selanjutnya adalah sehingga tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga barang atau jasa. Jadi karena pasar persaingan sempurna ini disebut sempurna karena itu antara jumlah penjual dan pembelinya itu banyak, juga bisa mempengaruhi penentuan harga. Jadi penentuan harga itu di pasarnya sendiri. Jadi tidak memberatkan salah satu di penjual ataupun di pembelinya. Jadi ciri-ciri yang dapat kalian ambil untuk dapat mengetahui bahwa itu adalah pasar persaingan sempurna adalah: 1, jumlah penjual banyak. 2, jumlah pembeli juga banyak. 3, barangnya homogen. Apa sih yang dimaksud barangnya homogen atau produk homogen itu? Jadi, yang dimaksud dari produk homogen adalah produk yang dijual bersifat seragam atau identik sehingga pembeli tidak membedakan produk berdasarkan produsen. Terus, yang keempat itu informasinya sempurna. Jadi, semua pelaku pasar memiliki informasi lengkap dan sempurna mengenai harga dan produknya. Yang kelima, masuk pasarnya itu tergolong mudah, maksudnya tidak ada hambatan masuk dan keluarnya. Terus harga ditentukan pasar kayak tadi ya, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaannya. Jadi dalam karakteristik ini kita dapat memastikan bahwa pasar berjalan efisien dan semua pelaku ekonomi mendapatkan hasil yang optimal. Masalah rentang waktu atas tanggapan penawaran. Jangka pendek. Dalam jangka pendek, jumlah perusahaan dan kapasitas produksi adalah tetap. Perusahaan merespon perubahan dalam permintaan, terutama melalui perubahan harga dan kuantitas yang ditawarkan. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk atau keluar dari pasar. Perusahaan baru masuk jika mereka melihat adanya peluang untuk mendapat keuntungan, dan perusahaan yang tidak efisien akan keluar. Hal ini menyebabkan penyesuaian kapasitas produksi di pasar yang pada akhirnya mempengaruhi penawaran total. Secara keseluruhan, meskipun pasar persaingan sempurna memungkinkan respon cepat dan untuk perubahan harga dan permintaan, adanya perbedaan dalam kemampuan penyesuaian penawaran antara jangka pendek dan jangka panjang yang dapat menyebabkan fluktuasi harga sementara belum mencapai keseimbangan volume. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat penentuan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditetapkan atau ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Setiap perusahaan adalah pengambil harga atau price taker, yang artinya mereka harus menerima harga pasar yang ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jika suatu perusahaan mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga pasar, maka konsumen akan beralih ke perusahaan lain yang menawarkan harga pasar. Keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi hingga titik di mana biaya marginal sama dengan harga per unit. Keseimbangan jangka pendek dalam persaingan pasar sempurna adalah situasi di mana perusahaan-perusahaan di pasar menyesuaikan tingkat output mereka untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Tetapi jumlah perusahaan di pasar tetap konstan karena
waktu yang terlalu singkat untuk perusahaan baru masuk atau perusahaan yang ada keluar dari pasar. Secara grafis, keseimbangan jangka pendek ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan horizontal atau mewakili harga pasar yang tetap dengan kurva biaya marginal perusahaan. Titik perpotongan ini menunjukkan tingkat output optimal untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian bagi perusahaan pada harga pasar yang ada. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat mengalami berbagai situasi keuntungan atau kerugian, tetapi akan tetap beroperasi selama harga menutupi biaya variabel rata-rata. Keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang dalam persaingan pasar sempurna terjadi ketika tidak ada perusahaan yang mendapatkan keuntungan ekonomi atau mengalami kerugian. Pada titik ini, harga sama dengan biaya marginal dan juga dengan biaya rata-rata jangka panjang, yaitu P sama dengan MJ sama dengan RAK. Jadi, semua perusahaan beroperasi pada efisien yang optimal dan tidak ada insentif bagi perusahaan baru untuk masuk atau bagi perusahaan yang ada untuk keluar. Ada beberapa karakteristik dalam persaingan pasar sempurna, yaitu yang pertama, keuntungan ekonomi nol, yang kedua, harga sama dengan biaya rata-rata, yang ketiga, efisiensi produk, dan yang keempat, penyesuaian jumlah perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dalam persaingan pasar sempurna, keseimbangan jangka panjang itu perusahaan yang mengalami keuntungan ekonomi akan meningkatkan output mereka. Jadi perusahaan yang mengalami keuntungan ekonominya akan meningkatkan outputnya mereka. Sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian ekonomi, maka perusahaan tersebut akan mengurangi output atau bisa saja keluar dari pasar. Jadi perusahaan yang mengalami kerugian ekonomi maka akan mengurangi outputnya dan bisa saja perusahaan tersebut keluar dari pasar. Baik, saya akan memberikan kesimpulan tentang materi pasar persaingan sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual atau pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal dan efisien. Kemudian ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu banyak pembeli, kemudian banyak penjual, kemudian penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar ke dalam pasar. Setiap produsen atau perusahaan dalam penjualannya itu barangnya homogen atau memiliki jenis yang sama. Kemudian pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Setiap produsen adalah pengambil harga atau dalam bahasa Inggris disebut price taker. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bebas masuk itu disebut free entry atau exit of firms. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan serta tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar. Mobilitas faktor terproduksi sempurna dan penjual dan pembeli diasumsikan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada struktur pasar sempurna dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang, keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Demikian
kesimpulan yang bisa saya sampaikan, apabila terdapat salah kata atau banyak kesalahan dalam pengucapan atau tutur kata dan kesalahan lainnya dalam kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.